Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang distribusi peluang kontinu dengan menggunakan beberapa distribusi yang ada. Kami ingin menganalisis beberapa kasus dengan menghitung menggunakan program R dan Excel. Sebelumnya, perkenalkan saya Mai Talita Dahlia dengan NIM 123450009. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu distribusi normal. Jadi, distribusi normal adalah sebuah distribusi probabilitas yang menggambarkan dengan kurva melonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data dari variabel kontinu. Distribusi normal berguna untuk menggambarkan seberapa sering sesuatu itu terjadi dalam rentang tertentu. Di sini ada contoh kasus distribusi normal. Seorang dosen ingin menganalisis nilai ujian mahasiswa yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Data nilai ujian mahasiswa telah dikumpulkan dalam Excel dan dosen tersebut ingin menghitung probabilitas serta melakukan simulasi untuk memahami pola distribusi nilai ujian. Nah, pertanyaan pertama yaitu berapa probabilitas siswa mendapatkan nilai di bawah 65? Jadi, di sini kita harus menulis dulu parameter distribusi normalnya. Pada soal kita sudah diketahui bahwa rata-ratanya yaitu 75, maka kita masukkan di sini nilai rata-ratanya yaitu adalah 75, lalu pada soal juga diketahui bahwa standar deviasinya yaitu 10, maka kita tuliskan di sini yaitu standar deviasinya 10. Nah, tadi kan kita ingin menghitung probabilitas mahasiswa mendapatkan nilai di bawah 65. Jadi, di sini kita menggunakan fungsi yang namanya P-norm. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui probabilitas mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 65. Lalu, parameter pertama yaitu nilai di bawah 65. Lalu, parameter kedua kita menggunakan rata-rata. Dan parameter yang ketiga yaitu standar deviasi. Lalu, di sini ada fungsi cat yang fungsinya digunakan untuk mencetak hasil ke konsol. Di sini kita mencetak kalimat yang menjelaskan probabilitas serta nilai probabilitas itu sendiri. Jadi, ketika di run, maka probabilitas nilai di bawah 65 yaitu adalah 0,15. Nah, ini adalah kode program di R. Nah, jika kode program di Excel di sini sama seperti sebelumnya, tapi kita di Excel kita memasukkan fungsi di sini norm distribusi lalu kita memasukkan nilai di bawah 65 karena ini yang ingin kita ketahui. Lalu kita memasukkan nilai rata-ratanya yaitu 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Nah, ketika kita enter, maka hasilnya adalah 0,15. Nah, lalu pada soal yang kedua yaitu tentukan berapa probabilitas nilai lebih dari 80. Kita menggunakan fungsi tetap P-norm. Fungsi P-norm di sini menghitung probabilitas kumulatif untuk nilai 80 berdasarkan rata-rata yaitu 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Ini memberikan probabilitas bahwa nilai mahasiswa kurang dari atau sama dengan 80. Nah, di sini kita menggunakan 1 dikurangi P-norm. Lalu kita kan ingin mengetahui nilai yang lebih dari 80 sebagai parameter pertama, lalu parameter yang kedua yaitu nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Lalu di sini fungsi cat untuk mencetak hasil ke konsol. Jadi ketika kita run, hasil probabilitas nilai lebih dari 80 yaitu 0,30. Nah, ini tuh merupakan kode program di R. Nah, untuk kode program di Excel, untuk menentukan nilai probabilitas lebih dari 80, sama seperti soal nomor 1, cuman bedanya di sini kita memasukkan 1 dikurangi
norm distribusi, lalu memasukkan 80 karena ini yang ingin kita ketahui, lalu memasukkan nilai rata-ratanya yaitu 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Lalu ketika kita enter, maka menghasilkan 0,30. Lalu, pada soal nomor 3, yaitu berapa probabilitas mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 70 dan 85. Nah, di sini kita menggunakan fungsi P-norm, lalu memasukkan parameter yang kedua yaitu mean, lalu memasukkan parameter yang ketiga yaitu standar deviasi. Di sini itu tuh untuk menghitung probabilitas bahwa nilai kurang dari atau sama dengan 85. Lalu dikurangi dengan, karena kita ingin mendapatkan nilai antara 70 dan 85, maka kita menggunakan kurang P-norm dikurangi nilai antara yang kecilnya yaitu 70 dan menggunakan parameter mean, lalu parameter standar deviasi. Jadi, mean dan standar deviasi ini adalah variabel yang menyimpan nilai rata-rata dan deviasi standar dari nilai tersebut. Dan di sini fungsi cat untuk mencetak output ke konsol. Jadi ketika kita run, probabilitas nilai antara 70 dan 85 yaitu adalah 0,5. Dan untuk kode program di Excel, kita memasukkan fungsi norm distribusi. Nah, 85 nilai tertingginya tadi, lalu memasukkan nilai rata-ratanya yaitu 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Dan dikurang dengan norm distribusi, nilai antaranya yang kecilnya yaitu 70, lalu nilai rata-ratanya adalah 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Lalu kita enter dan hasilnya adalah 0,5. Lalu soal keempat yaitu tinggi nilai minimum untuk top 15% mahasiswa adalah, nah di sini kita menggunakan fungsi yang namanya key-norm. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai kuantil dari distribusi normal. Dengan kata lain, key-norm memberikan nilai yang memiliki distribusi kumulatif P untuk variabel acak yang mendistribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi. Nah, di sini kita masukkan 0,8. Nah, dalam konteks ini kita mencari kuantil yang sesuai dengan persentil ke 85. 85% dari data berada di bawah nilai ini. Dengan demikian, 15% sisanya berada di atas nilai ini yang merupakan bagian dari top 15%. Dan mean atau rata-rata di sini adalah variabel yang menyimpan nilai rata-rata dan standar deviasi dari nilai mahasiswa ini. Lalu, fungsi cat di sini itu tuh untuk mencetak hasil atau output di konsol. Jadi, ketika kita run, maka tinggi nilai minimum untuk top 15% mahasiswa adalah 85,3. Lalu untuk program di Excel, tinggi nilai minimum untuk 15% mahasiswa. Di sini kita dapat dihitung dengan menggunakan fungsi norm, lalu inf, kita masukkan 0,85, lalu nilai rata-ratanya itu tadi 10 dan standar deviasinya itu tadi nilai rata-ratanya itu 75 dan standar deviasinya itu tadi 10. Jadi ketika kita enter maka hasilnya adalah sama 85,3. Lalu soal nomor 5 yaitu proporsi mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 65 hingga 90 adalah, nah kita di sini menggunakan fungsi namanya P-norm yang
berfungsi untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal. Secara spesifik, P-norm memberikan probabilitas bahwa variabel acak yang terdistribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi akan kurang dari sama dengan nilai X. Nah, lalu di sini ada mean atau rata-ratanya adalah 75 dan standar deviasinya adalah 10. Ini berarti distribusi dari nilai mahasiswa mengikuti pola normal dengan rata-rata 75 dan penyebaran sekitar 10. Lalu, P-norm 90 dan meannya 75 serta standar deviasinya yaitu 10, ini untuk menghitung probabilitas bahwa nilai mahasiswa kurang dari atau sama dengan 90, lalu dikurang dengan P-norm 65 dengan mean 75 dan standar deviasinya yaitu 10, di sini untuk menghitung probabilitas bahwa nilai mahasiswa kurang dari atau sama dengan 65. Nah, selisih antara kedua probabilitas ini memberikan proporsi mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara 65 dan 90. Lalu di sini ada fungsi cat yang digunakan untuk mencetak hasil ke konsol. Jadi ketika kita run, maka proporsi mahasiswa mendapatkan nilai antara 65 dan 90 adalah 0,77. Lalu untuk program di Excel, proporsi mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 65 dan hingga 70 yaitu menggunakan fungsi norm distribusi dengan memasukkan angka yaitu tadi 90, lalu nilai rata-ratanya itu 75 dan standar deviasinya 10, lalu dikurang dengan norm distribusi 65 untuk rata-ratanya itu 75 dan standar deviasinya itu 10. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang distribusi normal dan implementasinya pada soal atau kasus. Selanjutnya akan dijelaskan tentang distribusi eksponensial. Perkenalkan, nama saya Yudianita Syamarakwao dengan NIM 12345 dari kelas A, kelompok 4 praktikum ADS. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang distribusi eksponensial, di mana saya punya contoh yaitu rata-rata waktu respon di sebuah call center adalah 2 menit. Waktu respon pelanggan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, pertanyaannya itu ada 5. Yang pertama, berapa probabilitas bahwa pelanggan akan mendapat respon kurang dari 1 menit? Yang kedua ada berapa probabilitas bahwa pelanggan menunggu antara 1 hingga 3 menit? Terus yang ketiga ada berapa waktu tunggu maksimum untuk 30% pelanggan tercepat? Kemudian yang keempat ada berapa waktu tunggu maksimum untuk 15% pelanggan terlambat? Kemudian yang terakhir ada jika pelanggan sudah menunggu selama 40 menit, berapa probabilitas mereka akan menunggu lebih dari 5 menit? Di sini saya sudah membuat parameter distribusi eksponensialnya. Kita lihat pada bagian dan respon ini akan terlaku respon dalam hitungan menit. Dia terjadi hampir sama dengan 1 rata-rata. Itu masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu kita disuruh mencari probabilitas respon kurang dari 1 menit. Mana untuk menghasilkan ini kita menggunakan fungsi eksponensial. Jadi kita menggunakan fungsi cat untuk mendapatkan hasilnya. Dan dilihat bahwa probabilitas respon kurang dari 1 menit itu ada 0,934693. Kemudian nomor 2, dari 10 probabilitas respon antara 1 hingga 3 menit. Di sini digunakan juga di eksponensial, di probabilitas kumulatif pada 3 menit, lalu mengurangkan probabilitas kumulatif pada menit, pada 1 menit. Lalu kita lihat kode R-nya ada seperti ini. Kemudian terus hasilnya kita akan fungsikan. Dilihat bahwa probabilitas respon antara 3 menit yaitu 0,38305.
Jadi nomor 3, kita akan mencari waktu respon maksimum untuk 30% pelanggan tercepat. Tapi menggunakan Qi eksponensial untuk mencari waktu maksimum yang dibutuhkan agar 30% pelanggan mendapatkan respon. Terus digunakan respon time clock 30% Qi eksponensial 0,3 presiden lambda. 0,3 ini terdapat dari 30%. 30% itu sama dengan 0,3. Kemudian kita terus hasilnya menggunakan fungsi cat lagi. Perbedaan konsolnya terdapat di waktu respon maksimum untuk 30% pelanggan tercepat yaitu 0,7133499. Untuk nomor 4, di sini kita akan mencari waktu respon maksimum untuk 15 pelanggan terlambat. Ini mirip dengan soal nomor 3 sebelumnya. Di sini kita mencari 15% pelanggan terlambat. Kita menggunakan Qi eksponensial juga seperti nomor 3 untuk mencari waktu respon maksimum yang ada 15% pelanggan yang merespon lebih lambat. Terus digunakan respon time talk 15% Qi eksponensial 0,85 rate 9 lambda. 0,85 ini dari 100% dikurang 15%. Jadi itu hasilnya kurang 5% atau 0,85. Kemudian sekarang untuk mendapatkan hasil kita menggunakan fungsi cat. Di bagian fungsi terdapat waktu respon maksimum 15 pelanggan 15% dengan terlambat yaitu 3,79 424 menit. Untuk pertanyaan terakhir itu probabilitas menunggu lebih dari 5 menit jika sudah menunggu 4 menit. Di sini kita akan menghitung probabilitas pelanggan menunggu lebih dari 5 menit jika mereka sudah menunggu dari 4 menit. Menggunakan probabilitas bersyarat dari distribusi eksponensial, di mana probabilitas more than 5 given 5 given 4. Kalau 1 dikurang Pi eksponensial 5, rate sama dengan lambda. Kalau 1 dikurang Pi eksponensial 4, rate sama dengan lambda. Kemudian, ini akan kita kemudian hasilnya menggunakan fungsi cat. Kemudian kita lalu kita akan mendapatkan hasil probabilitas menunggu lebih dari 3 menit jika sudah menunggu 4 menit yaitu 0,6065307. Kemudian kita akan menggunakan soal yang sama untuk kita lakukan pada Excel. Seperti yang sebelumnya, kita akan mencari probabilitas respon kurang dari 1 menit di sebuah call center, di mana rata-rata waktu respon adalah 2 menit. Formulasi yang kita gunakan yaitu sama dengan respon dis 1, 1,2, 1. Di sini dapat kita lihat hasilnya 0,3934 6933. Angka 1 yang ada di sini mewakili waktu tunggu yang kita inginkan yaitu 1 menit. Kemudian setengah yang ada di sini merupakan kebalikan dari rata-rata waktu tunggu. Karena rata-rata waktu respon adalah 2 menit, maka lambdanya adalah 1 dibagi 2 atau 0,5. Kemudian parameter ketiga atau true menunjukkan bahwa kita ingin menghitung probabilitas volatil. Kemudian yang kedua, kita akan mencari probabilitas respon antara 1 hingga 3 menit. Untuk ini kita akan menggunakan perbedaan antara probabilitas kumulatif pada 3 menit dan probabilitas kumulatif pada 1 menit. Formula yang saya digunakan yaitu X1 dis 3 1 per kemudian dipangkan dengan X1 dis 1 1 per 2 true.
kemudian misalnya 0,3 eh, 0,383400,996 pada eksponen yang awal ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif untuk waktu tunggu 3 menit. Sedangkan eksponen yang ada pada hari ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif eh, untuk waktu tunggu 1 menit. Dengan menggunakan hasilnya kita mendapatkan probabilitas antara 1 hingga 3 menit. Kemudian yang ketiga, untuk mencari waktu respon maksimum untuk 30% pelanggan pertama, formula yang dapat kita gunakan yaitu sama dengan minus logaritma kami 1 kurang 0,3 per 1/2. Kemudian hasilnya itu 0,133 pas 988 9. Lalu 0,3 yang dari sini yaitu mewakili 30%, di mana 30% sendiri sama dengan 0,3. Kita menggunakan nilai ini dari 1 untuk menghitung komplement dari probabilitas, yaitu peluang tidak mendapatkan respon dalam waktu tersebut. Kita ambil logaritma kami min dari hasil ini. Kemudian kita bagi dengan 1/2 yang merupakan nilai lambda. Untuk yang keempat yaitu kita disuruh untuk mencari waktu respon maksimum untuk 15% pelanggan terlambat. Kita bisa menggunakan formula yang sama dengan yang sebelumnya, bisa dengan presentasi yang berbeda, yaitu 85%. Formula yang kita gunakan yaitu eh, sama dengan minus logaritma kami dikurang 0,85 per 1/2. Hasilnya itu 3,9 sekian. Di sini 0,5 itu mewakili komplementer dari 12% pelanggan terlambat, di mana 100% dikurang 12% yaitu 85% atau 0,85. Kemudian yang terakhir yaitu mencari probabilitas menunggu lebih dari 5 menit jika sudah menunggu 4 menit. Di sini digunakan probabilitas bersyarat dengan formula sama dengan 1 dikurang X on dis 5 1/2 tuh per 1 dikurang X on dis per 1/2 tuh. Dapat kita lihat hasilnya 0,60653 sekian. Pada 1 dikurang eksplosis yang pertama ini tidak menghitung probabilitas bahwa pelanggan harus menunggu lebih dari 5 menit. Sedangkan yang pembaginya ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa pelanggan sudah menunggu lebih dari 4 menit. Dengan membagi kedua hasil ini, kita mendapatkan probabilitas bersyarat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Maharani dengan NIM 123456070. Sini saya akan menjelaskan tentang RStudio.
Yang pertama itu adalah sebuah pusat layanan pelanggan mengamati bahwa waktu tunggu untuk mendapatkan layanan seringkali bervariasi. Manajer ingin menganalisis waktu tunggu ini untuk meningkatkan efisiensi operasional. Data dan modelnya itu setelah dikumpulkan data selama 1 bulan, manajer menemukan bahwa waktu tunggu dalam 1 menit untuk 100 pelanggan mengikuti pola distribusi gamma dengan parameter alpha 5 dan beta 2. Lalu kita kembangkan soal-soalnya sampai 5 soal seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi gamma. Yang pertama, kita menghitung probabilitas waktu tunggu lebih dari 12 menit dengan menggunakan prop underscore 12 underscore min tanda panah ke kiri, lalu kita masukkan rumusnya yaitu prop underscore greater underscore 10 karena waktu tunggu lebih dari 12 menit, jadi kita ketikkan 12. Lalu kita run satu persatu kodenya, run, dan run. Maka akan menghasilkan probabilitas waktu tunggu lebih dari 12 menit dengan hasil 0,285056,5. Lalu, soalan selanjutnya adalah menghitung rata-rata dan variasi dengan menggunakan rumus Mayan wait time dengan garis panah ke kiri alpha underscore beta. Kita run satu persatu. Run variasi wait time kita run. Get variance tunggunya kita run, maka akan menghasilkan rata-rata waktu tunggu sebesar 10 dan variasi waktu tunggu yaitu sebesar 20. Kita lanjut ke soalan ketiga, yaitu visualisasi distribusi gamma. Dengan menggunakan rumus X value Cx 0 30 by 0,1. Kita mulai run satu persatu. Y-nya value kita juga run, lalu membuat data frame untuk plotting. Nah, untuk visualisasi distribusi gamma ini akan terlihat hasil histogram waktu tunggu simulasinya. Di sini, di frekuensinya 0, 40, sampai 80. Lalu waktu tunggunya 0 sampai 30. Nah, selanjutnya membuat data frame untuk plotting. Kita run, lalu kita masukkan gamma underscore df. Run. Oke, yang selanjutnya yaitu plot distribusi gamma. Kita run dulu, lalu kita masukkan ggplotnya. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya distribusi gamma waktunya. Coba kita coba run sampai selesai. Oke, ini adalah hasil distribusi gamma waktunya dengan desintas 0 sampai 0,100 dan juga waktu tunggunya 0 sampai dengan 30. Soal yang keempat yaitu membandingkan dengan distribusi normal. Ini sebenarnya opsional tapi kita gunakan dengan normal underscore mean, lalu mean wait time. Kita run dulu normal SD, lalu menghitung probabilitas waktu tunggu lebih dari 12 menit dengan menggunakan distribusi normal. Di sini kita menggunakan 12 karena waktu tunggunya lebih dari 12. Kita run satu persatu. Nah, di sini ada hasilnya. Probabilitas waktu tunggu lebih dari 12 menit dengan menggunakan distribusi normal itu sebesar 0,37,7364. Lalu soal yang kelima adalah contoh sederhana untuk model penjadwalan, misal 10 jam dengan waktu tunggu yang didistribusikan dengan menggunakan set sheet. Kita run dulu. Set sheetnya 1, 2, 3 untuk reproducibilitas dengan rumus simulate wait times dengan R gamma 1000 shape alpha scale beta. Lalu kita buat proses histogram dari waktu tunggu yang disimulasikan. Ini sudah muncul ya. Kita run dulu. Nah, ini adalah histogram waktu tunggu simulasinya menggunakan light blue dan juga black. Histogram waktu simulasinya 0 sampai 40 itu untuk frekuensi, lalu 0 sampai 30 itu untuk waktu tunggunya. Di sini menggunakan parameter distribusi gamanya untuk alpha-nya 5 itu untuk bentuknya, betanya 2 itu untuk skalanya. Lalu fungsi untuk menghitung probabilitas waktu tunggu lebih dari X dengan menggunakan prop greater than dan function X. Lalu P gamma, space alpha, skala dan juga beta.
Halo semua, perkenalkan nama saya Menza Nabila dengan NIM 123450122 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beta. Di sini terdapat kasus dengan soal sebuah perusahaan teknologi sedang memantau kepuasan pelanggan terhadap layanan mereka. Dari survei yang dilakukan, proporsi pelanggan puas diduga mengikuti distribusi beta dengan parameter alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 5. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, berapa probabilitas bahwa proporsi pelanggan yang puas lebih dari 50%? Di sini kita masukkan P beta, lalu buka kurung 0,5, koma alpha, beta, lower dot tail sama dengan false, lalu tutup kurung. Lalu kita run, di sini muncul dengan hasil 0.109.375. Lalu yang kedua, soalnya terdapat berapa probabilitas bahwa proporsi pelanggan yang puas antara 30% dan 60%. Di sini kita masukkan P beta buka kurung 0,60, alpha, beta, lalu tutup kurung, dikurang P beta sama buka kurung 0,30, alpha, beta, lalu tutup kurung. Lalu di terminalnya muncul jawaban dengan 0.379215. Lalu yang ketiga, dengan soal berapa proporsi pelanggan yang termasuk dalam 10% terbawah dari hasil survei. Di sini kita masukkan Q beta, buka kurung 0.10, alpha, beta, tutup kurung. Lalu kita run, di terminalnya akan muncul hasil 0,9259526. Lalu soal yang keempat, jika perusahaan ingin mencapai kepuasan minimal sebesar 80%, berapa peluang mereka bisa mencapainya? Kita masukkan P beta, buka kurung 0.80, alpha, beta, lower, dot tail, sama dengan false, tutup kurung. Lalu kita run, muncul hasilnya 0.0016. Yang kelima, berapa rata-rata proporsi pelanggan yang puas berdasarkan distribusi beta ini? Kita masukkan alpha, garis miring, buka kurung, alpha ditambah beta, tutup kurung. Lalu kita run, di terminal akan muncul hasil 0.2857143. Lalu kita akan mencoba dengan Excel. Yang pertama itu sama dengan 1 dikurang beta dot dis, lalu buka kurung 0,5, 2, 5, true, lalu tutup kurung, dan kita enter, muncul hasilnya 0.109375. Lalu yang kedua, sama dengan beta dot dis, buka kurung 0,6, 2, 5, true, tutup kurung, dikurang beta dot dis, buka kurung 0,3, 2, 5, true, tutup kurung. Lalu kita enter dan muncul 0.379215. Yang ketiga sama dengan beta.in, lalu buka kurung 0,1, 2, 5, tutup kurung, kita enter, lalu muncul hasilnya 0,092595258891. Lalu yang keempat, sama dengan 1 dikurang beta dot dis, buka kurung 0,8, 2, 5, true, lalu tutup kurung, kita enter, muncul hasilnya 0.0016. Nomor 5 yang terakhir, sama dengan 2 garis miring, buka kurung 2 tambah 5, tutup kurung, lalu kita enter, muncul hasilnya 02857142857. Sekian presentasi atau pemaparan soal dari kami. Terima kasih.